Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini izinkan saya Al-Fakir menyampaikan 3 hal penting yang terkait dengan judul ceramah pada malam hari ini, yaitu kiat rezeki lancar. Poin penting yang pertama adalah, di mana poin ini pun sering ditanyakan oleh jamaah kepada saya, apakah kata rezeki itu sama dengan duit? Apakah kata rezeki itu sama dengan uang? Jawabannya iya, tapi belum titik, masih koma. Bahwa salah satu bagian rezeki itu adalah uang, betul. Tetapi bicara soal rezeki di dalam Al-Quran bukan semata-mata masalah uang. Adalah sebuah kesalahan dalam pemahaman ketika membatasi kata rezeki itu dengan uang. Uang bagian dari rizki, tapi bicara rizki tidak semata-mata soal uang. Ini poin pertama. Kalau bukan hanya uang, lantas apa saja yang menjadi cakupan dari kata rizki itu? Dari berbagai penjelasan yang ada di Al-Quran dan juga Al-Hadis dan penjelasan dari para ulama, saya kategorikan menjadi 5. Sekali lagi, mohon maaf, bukan berarti saya membatasi hanya 5, tapi ini untuk memudahkan pemahaman kita. Yang pertama adalah yang disebut dengan ar-rizqul jasadiyah. Rizki yang bersifat jasadiyah, fisikal. Yang dimaksud dengan rizki yang fisikal itu adalah kesehatan. Jadi walaupun hari ini Bapak Ibu duitnya sudah mulai menipis di tabungan. Kan sekarang mantap ya, makan tabungan. Bisnis sudah mulai lesu, bahkan di beberapa teman-teman kita yang kerja di kantor ada yang harus mengalami PHK karena perusahaan sudah tidak sanggup lagi memberikan gaji. Ketahuilah, sekalipun hari ini kita uangnya sangat terbatas, kita harus bersyukur pada Allah kita masih sehat. Karena kesehatan itu adalah rezeki. Tolong dicatat. Kesehatan adalah rezeki. Berapa waktu yang lalu salah satu sahabat saya, sahabat dalam bidang bisnis, beliau dirawat di rumah sakit swasta di daerah Pondok Indah. Saya tidak sebutkan rumah sakitnya. 2 minggu isolasi mandiri karena dia COVID-19. Non BPJS. Bapak Ibu tahu berapa biayanya? 600 juta. Ruang VIP, dokter spesialis diturunkan lebih dari 1 tim. Isi 1 tim itu kurang 5-7 dokter spesialis. 600 juta 2 minggu. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda masuk seperti itu, pulang bangkrut Pak. Betul Pak? Bangkrut. Jadi harus disyukuri oleh kita rezeki kesehatan. Nomor 2, ar-rizqul maliyah. Rizki harta atau finansial. Tidak perlu saya bicarakan, sudah paham semua. Yang ketiga adalah ar-rizqu syu'uriyah. Rizki yang bersifat perasaan atau emosional. Maksud saya begini Pak. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang lucu, kemudian kita bisa tertawa. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang mengharukan, kita bisa meneteskan air mata kita. Itu berarti Anda sudah dapat rizki. Rizki berupa perasaan. Sebab ada orang yang kita sedang tertawa, dia bingung Pak, kita lagi ketawa, bingung dia nggak paham. Nah ini belum dapat rezeki dia. Kita sudah selesai tertawa, dia baru ketawa Pak. Nah ini lambat dia, lambat merespon. Yang lebih gawat lagi, kita tertawa, dia menangis Pak. Nah ini berarti koslet.
Berarti dia tidak dapat rezeki yang bersifat emosional. Yang keempat adalah ar-rizqus su'abiyah. Rezeki yang bersifat sosial. Apa ini maksud rezeki sosial? Dimudahkan kita untuk bergaul dengan siapapun. Dengan kalangan bawah, menengah, atas, kita nyambung. Dengan kalangan pejabat, bahkan dengan penjahat pun kita pun nyambung. Kita bisa bergaul dengan jenderal, bisa juga bergaul dengan kopral. Kita bisa bergaul dengan profesor, kita pun bisa bergaul dengan orang yang SD-nya tidak tamat. Itulah contoh rezeki yang diberikan Allah kepada kita berbentuk pergaulan. Beruntunglah orang yang hidupnya penuh dengan relasi dan teman, dimudahkan dalam segala urusan. Nah, yang kelima yang tidak kalah penting, bahkan saya anggap paling penting, makanya saya simpan di bagian akhir, ar-rizqur ruhaniyah, rezeki yang bersifat spiritual. Apa itu rezeki spiritual? Ketika Bapak Ibu sedang menunaikan ibadah sholat, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, merasakan betapa nikmatnya mengucapkan takbir. Bergetar hati kita. Siapa yang merasakan khusyuknya dalam sholat, siapa yang merasakan khusyuknya saat ruku, tidak sujud sampai salam, maka dia diberikan rizki spiritual oleh Allah. Tidak semua orang yang sholat bisa mendapatkan nikmat khusyuk. Ketika dibacakan Al-Quran, seperti tadi imam kita, Ustadz Haris, Masya Allah, bacaannya mengingatkan saya pada Masjid Kuba yang ada di Madinah. Luar biasa. Tergetar hati kita. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana, bertambah imannya. Nah, itu yang disebut dengan rizki ruhaniyah, rizki spiritual. Jadi dari poin 1 kita sudah paham ya Pak ya, Bu, bahwa rizki tidak hanya soal duit. Kalau kita minta kepada Allah nggak dikasih duit, paling tidak Allah kasih kesehatan. Jadi jangan komplain sama Allah. Saya doa nggak pernah dikasih kaya. Bukan nggak dikasih kaya, mungkin dikasih dalam bentuk yang berbeda sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor 1. Yang kedua, rizki itu seperti air. Supaya jamaah bisa membayangkan, rizki itu seperti aliran air. Anggaplah air hujan. Air hujan yang turun dari langit, itu setidaknya akan melewati 3 lapisan. 3 layers. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Jadi kalau ada judul, kenapa rezeki kita tidak lancar? Jangan-jangan ada masalah di layer ke-1. Kalau tidak ada masalah di lapisan ke-1, jangan-jangan di lapis yang kedua. Kalau di lapis kedua tidak ada masalah, jangan-jangan di lapis yang terakhir kita punya masalah. Jadi kalau hari ini Anda merasa bahwa sudah bekerja keras, tapi kok rezekinya nggak lancar, pasti ada masalah di antara 3 lapisan tadi. Ini yang kita mau bahas. Baik, jemaah sekalian. Poin berikutnya adalah kalau kita memahami bahwa rezeki itu seperti aliran air, maka lancar dan tidaknya rezeki, khususnya yang terkait dengan masalah uang, sangat dipengaruhi oleh 3 lapisan ini. Mari kita mulai dengan lapisan yang pertama. Bapak Ibu tahu di rumah ada toren, Pak? Toren, Pak? Nampung air, drum ya? Tahu Pak ya? Air masuk pertama, lapisan pertama adalah toren. Pastikan toren kita berada dalam posisi siap menampung. Jangan ditutup, Pak. Kita punya toren, air turun, ditutup, ya nggak bisa masuk, Pak. Ini masalah. Allah sudah siap mengucurkan rizki sama kita, tapi kenapa tidak lancar? Karena Anda sendiri yang menutup. Jangan salahkan Allah. Allah sudah berikan rizki itu kepada kita, tetapi kita yang menutup torennya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan torennya dalam kondisi terbuka. Tidak boleh ada yang menghalangi toren ini. 1. Yang kedua, pastikan toren itu bisa menampung banyak air. Pak, kalau torennya ukurannya cuma misal ukurannya cuma 10 liter,
Ya hanya bisa nampung airnya 10 liter. Begitu dikirim sama Allah 100 liter, tumpah semua. Tidak ada manfaat yang 90-nya. Yang bisa diambil tetap 10. Hal ketiga yang harus diwaspadai oleh kita. Torennya sudah terbuka, sudah besar, bisa nampung banyak air, tapi masalah. Torennya bocor, Pak. Torennya bocor. Air udah masuk banyak, sudah terbuka, tapi netes, Pak. Belum sempat kita nikmati, sudah habis. Mari kita lihat, apa maksud daripada membuka toren, membesarkan toren, dan menyebabkan apa yang menyebabkan bocornya toren. Bapak Ibu sekalian, tolong dipahami dan dicermati. Ini masalah yang serius. Mohon maaf, saya harus bicara apa adanya ya. Nomor 1. Orang yang torennya tertutup adalah orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Tapi ada Pak Gus, orang sombong tapi kaya juga. Mungkin ada komentar gitu. Tetangga saya sombong tapi kok kaya, mobilnya baru terus tiap bulan. Pak, dia boleh dapat mobil bagus. Dia boleh bikin rumah yang bagus. Dia dapat rupiah banyak, tapi berkah belum tentu, Pak. Berkah belum tentu. Mohon dibedakan. Rupiah bisa didapatkan dari manusia. Tapi barokah, mohon maaf, hanya produksi langit, Pak. Tidak ada satupun manusia dan makhluk apapun yang bisa memberikan jaminan barokah kecuali hanya satu, Allah. Jadi jamaah jangan minta berkah sama saya, Pak. Saya juga lagi butuh berkah sama Allah, Pak. Jadi mintalah berkah kepada Allah. Rupiah dia dapat, tapi barokah belum tentu. Yang kita mau kejar bukan hanya rupiah saja, tapi barokah juga. Jadi nomor 1, pastikan Bapak Ibu sekalian, jangan pernah ada dalam hati kita kesombongan. Begitu kita takabur, tutup langsung Pak, torennya Pak. Berkahnya langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan kita. Apa kata Rasulullah dalam hadis? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Enggak akan mencium bau surga orang dalam hatinya terdapat kesombongan. Sekarang kita bicara secara pergaulan sehari-hari aja Pak ya. Bapak punya rekan usaha, Pak. Kalau rekan usahanya sombong, Pak, nyaman nggak, Pak, bisnis? Nggak nyaman, Pak. Kita punya rekan bisnis yang sombong, kita nggak nyaman, Pak. Tapi kena ketemu dengan rekan bisnis yang rendah hati, santun, ramah, bersahabat, kita nyaman, Pak. Itu baru hubungan antar manusia. Jadi wajar sekali kalau orang yang sombong itu dicabut barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak suka orang yang sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Kita lahir dari air yang hina. Kita bisa besar seperti ini karena Allah yang memberikan rizki kepada kita. Ini nomor 1. Maaf, yang kedua, yang bisa membuat tertutupnya toren kita adalah riba. Riba. Jadi kalau hari ini kita masih hidup dalam bergelimangkan riba, kesempatan bulan Ramadan kita hijrah, Pak. Arahkan semua keuangan kita ke jalur syariah. Ini saatnya kita berhijrah. Nanti malam saya akan memberikan habis tarawih, ada satu acara ceramah. Saatnya kita berhijrah. Saya menghimbau kepada semua jamaah, yuk sama-sama kita pindahkan seluruh aset-aset kita ke jalur syariah. Yang punya tabungan, tolong pindahkan ke bank syariah. Yang punya proteksi untuk jiwanya, alihkan ke asuransi syariah. Yang ingin bangun rumah, alihkan properti syariah. Yang ingin investasi, investasi syariah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah terbuka toren kita. Bagaimana membesarkan toren? Membesarkan toren itu berhubungan dengan 2 hal. Yang pertama adalah ilmu. Semakin banyak kita mengakses pengetahuan, ilmu, semakin besar kita punya toren. Itu sebabnya jamaah sekalian, para ulama-ulama dahulu hidupnya penuh dengan dakwah, tapi duitnya tidak pernah kurang, Pak. Jangan salah, Pak. Imam-imam mazhab, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik itu orang kaya semua, Pak.
Jangan salah. Hidupnya untuk dakwah, tapi kehidupan ekonominya makmur, Pak. Kenapa? Orang berilmu banyak rezeki. Pengundang rezeki orang ilmu. Ada istilah orang sana bilang, you earn what you learn. Anda mendapatkan apa yang Anda pelajari. If you learn more, you earn more. Kalau Anda belajarnya banyak, dapatnya banyak, Pak. Wallahi, demi Allah. Tolong kalau salah, tolong dikoreksi saya, Pak. Wallahi, demi Allah. Jarang saya menemukan orang kaya bodoh, Pak. Jarang. Maaf. Jarang saya menemukan orang kaya bodoh. Tapi seringkali saya menemukan orang miskin bodoh. Bodoh bukan berarti harus sekolah S1, bukan, Pak. Otaknya cerdas. Sekalipun dia cuma SD, tapi otaknya cerdas, dia bisa kaya. 12, Pak. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua adalah at-tajribah, pengalaman. Maka benar ada satu ungkapan mengatakan, siapa yang kaya pengalaman, cepat jadi orang kaya. Tapi orang yang miskin pengalaman, dia akan miskin. Maka kita berikan kesempatan anak-anak kita, Bapak dan Ibu sekalian, terutama para ibu, berikan kesempatan anak-anak kita mempunyai pengalaman sebanyak-banyaknya. Saya tidak bahas terlalu panjang karena waktunya sangat terbatas. Jamaah akan persiapan untuk tarawih. Satu lagi yang bisa membuat bocor apa? Tadi sudah bicara buka harus dengan bebaskan dari kesombongan, kebebaskan dari riba. Untuk membesarkan toron kita harus dengan pengetahuan dan pengalaman. Satu lagi, apa yang membuat toron kita bocor? Saya kasih satu aja, Pak. Nggak bayar zakat, tidak menunaikan zakat. Saya ingatkan pada jamaah yang sudah masuk kategori muzaki, tolong sisihkan hartanya untuk dizakatkan. Jangan sampai terlupakan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, khalifah yang diangkat oleh umat Islam saat itu sebagai pengganti setelah Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar itu orang yang santun, Pak, orang yang lembut. Tapi begitu jadi khalifah, Anda tahu apa gebrakan pertama sebagai khalifah beliau? Disebutkan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karang Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Abu Bakar As-Siddiq membakar rumah orang yang tidak bayar zakat. Bukan orang yang dibakar, Pak, tapi rumah orang yang tidak bayar zakat dibakar oleh Abu Bakar. Saking Abu Bakar ingin umat Islam jangan sampai ada yang mengabaikan soal zakat. Coba diingat-ingat lagi, Pak. Siapa tahu sebelum kita berakhir Ramadan yang belum beres soal zakat tahun lalu, coba dibereskan. Zakat juga bisa dibayarkan setiap bulan. Zakat profesi. Sekarang zakat beraneka ragam. Ada zakat progresif dan seterusnya. Yuk kita buka lagi fikih kita. Fikuz zakah. Pertama selesai. Anggaplah jamaah sudah beres urusan toron. Toronnya terbuka, besar, bisa nampung rezeki yang banyak. Tidak ada kebocoran. Belum selesai, Pak. Masuk lapis kedua. Apa lapis kedua aliran rezeki? Pipa. Instalasi pipa. Rumusnya, makin banyak pipa, makin banyak peluang rezeki. Jadi kita tidak perlu membatasi soal rezeki itu hanya dari satu sumber. Tidak perlu. Saya perkenalkan dengan istilah MSI. Multi Stream Income. Saya tidak akan kasih sekarang. Tapi silakan direnungkan jamaah. Pikirkan suatu usaha yang bisa memberikan 5 income sekaligus. 1. Penghasilan harian. 2. Penghasilan mingguan. 3. Penghasilan bulanan. 4. Penghasilan tahunan. Dan yang kelima, penghasilan seumur hidup. Apa itu? Saya tidak bicarakan. Nanti lain waktu. Tugas beliau mengingatkan saya. Nanti cari waktu di luar Ramadan. Lebih panjang. Apa itu income harian, mingguan, bulanan, tahunan, bahkan seumur hidup? Kita sudah tidak kerja, dapat duit terus. Ada ilmunya, ada sunatullahnya. Sebagaimana ulama dulu seperti itu. Bapak Ibu tahu, Sayyidina Utsman sudah meninggal lama, ratusan tahun yang lalu. Sampai hari ini rekeningnya masih jalan terus, Pak. Rekeningnya masih jalan terus, luar biasa.
Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, rekeningnya duitnya masih jalan Pak sampai hari ini Pak di Mekah. Ada rekening Utsman bin Affan, ada Pak. Orangnya udah meninggal. Masya Allah, luar biasa. Apa itu? Bisnis apa dia? Kok bisa begitu? Nah, ini nanti kita akan bahas. Pipa. Supaya kita dapat peluang rezeki banyak, maka bapak-bapak khususnya sebagai penopang, penafkah keluarga, tidak membatasi cari kerja itu cuma satu. Banyak peluang. Makanya surat Al-Jumu'ah mengatakan faidza qudiyatus shalah fantasiru fil ard. Betul ya Pak Imam? Jika selesai sholat Jumat, bertebaran di muka bumi. Nanti ada satu kondisi di mana Bapak punya penghasilan bukan hanya di Indonesia, Pak. Punya penghasilan di Malaysia, punya penghasilan di Turki, punya penghasilan di Timur Tengah, punya penghasilan di Eropa, punya penghasilan di Amerika. Allahu Akbar. Kita nggak perlu ke sana, Pak. Duitnya ngalir terus. Satu. Gimana Gus supaya kita bisa mendapatkan begitu banyak penghasilan kita yang pipanya mesti banyak? Satu kata. Apa itu? Silaturahim. Silaturahim. Lakukan silaturahim kepada siapapun, bergaul sama siapapun, tidak boleh dibatasi oleh usia, pendidikan atau kelas ekonomi. Kita tidak pernah tahu Pak, rezeki yang Allah titipkan itu kepada siapa, kita nggak pernah tahu. Jangan pernah meremehkan siapapun yang datang kepada kita. Jamaah yang tahu nomor telepon saya, mungkin beliau sudah merasakan. Setiap ada WA masuk ke saya, mungkin beliau masih ingat. Pertanyaan saya apa? Waalaikumsalam, ada yang bisa dibantu? Betul. Itu pertanyaan standar saya. Siapapun yang masuk chat ke WA saya jawabnya begitu Pak. Waalaikumsalam, ada yang saya bisa bantu? Kenapa demikian? Jangan-jangan Allah kirim dia untuk kasih rezeki buat kita. Ya kan? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Saya layani beliau. Subhanallah Pak. Ini kejadian benar. Masuk WA. Ternyata beliau ini adalah kawan dari pemilik perusahaan kayu gelondong yang terbesar di Banjarmasin. Grup Jayanti. Asetnya 5 triliun. Tiba-tiba masuk WA ke saya lewat rekan saya ini. Minta tolong saya jadi konsultan. Jamaah bisa bayangkan. Saya disuruh mentransformasi perusahaan mereka yang asetnya 5 triliun. Berapa Pak kira-kira saya dibayar Pak sebagai konsultan? Dengan aset 5 triliun. Anggaplah 1% Pak. Paling tidak saya punya income 50 miliar Pak sekali kerja Pak. Maka saya bilang sama beliau, Ustaz, honornya berapa? Kalau ada honor, saya tidak mau negosiasi. Karena itu adalah honor yang akan saya titipkan pada anak yatim saya. Ada 658 santri yatim yang kami asuh dan kami bina sejak 21 tahun yang lalu. Sudah 58 yang sarjana S1 dan insya Allah tahun ini kami memberangkatkan S2 8 orang. Madinah 2 orang, Turki 1 orang, Malaysia 1 orang, Qatar 1 orang, Amerika 1 orang. With our own money. Dengan uang kami sendiri. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. 250 million per month. 240 juta per bulan yang kami keluarkan untuk mereka. Alhamdulillah. Ada aja rezekinya Pak. Alhamdulillah. Untuk anak yatim selalu ada terbuka rezeki. Allahu Akbar. Jadi yang kedua, saya kasih kata kunci. Waktunya sangat terbatas. Silaturahim. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang silaturahim akan dapatkan 2 keuntungan. Yang pertama adalah awet muda. Yang kedua adalah banyak rezeki. Pak, kira-kira tebak Pak, umur saya berapa Pak? Ya? Percaya nggak Pak, saya udah punya cucu 3. Anak 5 Pak. Anak 5, 3 cucu Pak. Wallahi, nggak ada uban sedikit pun Pak. Saya reuni SMP Pak, ketemu teman-teman, kaget mereka Pak. Gus, masih kayak anak SMA aja. Kenapa? Kami usia sama Pak. Masalahnya satu Pak. Saya tidak pernah pusingkan urusan dunia. Saya selalu serahkan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah pusing soal duit, nggak usah pusing soal dunia. Pusingkan soal akhirat, itu penting. Di mana tempat kita nanti di akhirat itu yang lebih penting kita pikirkan. Alhamdulillah. Silaturahim saya jaga sampai hari ini, nggak pernah saya putuskan. Beliau minta, insya Allah saya ke Kuba. Ini kenapa saya minta agak bukan ceramah tarawih habis tarawih? Karena habis ini kan ada acara lagi Pak. Kalau saya diminta ceramah habis tarawih, saya nggak bisa ngisi di sini. Jadi alhamdulillah ada negosiasi. Saya ngisi habis
Isya, habis itu tarawih jemaah. Terakhir, toren beres, pipa beres. Satu lagi Pak, kenapa airnya nggak lancar Pak? Nih. Bagaimana mau lancar Pak, Bu? Kerannya belum dibuka. Airnya sudah penuh, ngalir ke tiap pipa, kenapa kok nggak ngocor-ngocor? Kerannya belum dibuka, wajar Pak? Kenapa kerannya kenapa tidak lancar rezeki? Karena kerannya belum dibuka. Siapakah yang harus membuka keran itu Pak? Allah. Siapa Pak? Kita. Harus kita sendiri yang buka keran itu. Di buku saya yang ke-11, saya mengarang sebuah buku, judulnya 13 rahasia pembuka keran ini. Pintu rizki, keran ini. Ada 13 cara. Kalau satu cara 1 jam, kita selesai jam 2 pagi Pak. Nggak mungkin. Jadi saya kasih satu saja. Bukan saya pelit ilmu, waktunya terbatas. 12-nya kita simpen. Satu saja saya minta. Tolong diamalkan ini. Wallahi sudah banyak yang mengamalkan. Ya, insya Allah rezekinya lancar. 1. Selama hidup kita, pastikan kita mendapatkan ridho dari orang tua kita. Ridho dari ibu kita. Al jannatu tahta min aqdami ummahatikum. Surga itu bukan di telapak tangan. Di mana Pak? Kaki. Boleh tunjuk tangan siapa di antara jamaah yang pernah mencium kaki ibunya? Siapa di antara jamaah? Allahu Akbar. Saya suka terharu melihat ada yang seperti itu. Allah. Barakallah buat jamaah kita. Pak, surganya di bawah telapak kaki. Kalau tangan kita nggak berasa Pak surga. Cium kaki ibu kita. Waktu ibu saya belum meninggal dunia kemarin 10 Maret. Alhamdulillah saya masih sempat terakhir kali jam mencium kaki beliau. Di rumah sakit. Bersihin. Pakai air hangat. Seka pakai waslap. Bu izin. Cium kaki ibu. Saya cium. Terus saya diginikan kepalanya. Tolong ridhoi apa yang saya kerjakan. Dakwah saya, usaha saya. Semua saya dedikasikan untuk mencari ridho Allah. Dan mendapatkan ridho dari ibu. Nah, ibu ridho. Alhamdulillah. Itu kalimat luar biasa Pak. Nyampe langsung Pak ke langit Pak. Dibuka langsung rezeki Pak. Alhamdulillah sampai hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu saja. Kita sudah bicara, toren sudah, pipa sudah, keran dibuka. Mintalah ridho dari ibu kita. Kalau ibunya meninggal, sudah meninggal, datangi kuburannya, doa kepada Allah, ya Allah, buatlah beliau itu ridho di alam sana kepada saya. Itu bisa. Atau sedekahlah atas nama ibu kita. Sedekahlah atas nama, ya Allah aku sedekahkan ini untuk ibu saya supaya ibu saya ridho pada saya. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum min al-dzikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.